Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma ba'du. Yang saya hormati para guru-guru Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, Abah Haji Aceh, Abah Haji So, Abah Ules, dan semua keluarga besar Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, dan tak lupa juga pada jamaah Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, bapak-bapak, ibu-ibu, tak lupa juga pada pengasuh atau guru, para santriwan-santriwati Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, yakni Ustaz Zakaria Al-Ansori. Semoga beliau dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberi sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling utama semoga beliau cepat berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah serta Madinah Al-Munawwarah. Dan tak lupa juga kepada para santriwan dan juga santriwati yang selalu eksis dalam thalabul ilmi. Para pemirsa, sebelum saya memulai, mohon maaf bila bahasa saya atau kata-kata saya campur antara perpaduan Indonesia dengan Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama, segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam, Rob yang telah memuliakan orang-orang yang berkomitmen dengan para santri, para dai, berjuang fisabilillah dalam ikatan tali ukhuwah Islamiyah. Rob yang telah memiliki kita sebagai orang-orang yang memahami sunnah, lalu termotivasi untuk mengisi hari-hari kita dengan dakwah Islamiyah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada Rob yang wajib kita taati perintahnya dan kita jauh larangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Dan tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada sang baginda alam, yang sang komandan perang yang tak pernah takut walaupun musuh menghadang, hambatan datang, rong-rongan menerjang dari belakang, namun beliau tetap tenang. Ya ni habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Dan tak lupa juga pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya, semoga kita bisa berkumpul di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, kita sebagai manusia jika mempunyai suka kepada sesama jenis, menyukai terhadap lawan jenis, ulangi, suka menyukai pada lawan jenis itu normal, betul tidak? Misalkan pemuda suka sama wanita, laki-laki suka sama perempuan, itu normal. Alhamdulillah, itu normal. Yang paling parah itu ketika kita suka menyukai pada sama jenis, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka juga sama perempuan. Astagfirullahaladzim, itulah yang dinamakan LGBT, betul tidak? Nah, tapi orang-orang zaman sekarang mereka malah bangga disebut dengan LGBT. Karena apa? Karena namanya yang keren, LGBT, lesbian, guys, biseksual, transgender. Nah, jadi kita panggil lah, misalnya sobat kata, kita panggil mereka dengan kata-kata yang keji. Apa itu? PLK. Apa itu PLK? Penukar lubang kelamin. Nah, laki-laki sudah mempunyai lawan lubangnya, kok malah ditukar, nanti bahaya. Adu pedang satu versus pedang dua, 3, 2, 1, fight. Sah. Atau kita panggil dengan nama yang lebih jorok, lebih jijik. Apa itu? PLT. Apa itu PLT? Penukar lubang. Ta. Apa itu ta? Nah, kalau orang-orang Sunda pasti mengetahui apa itu ta. Nah, tapi saudara-saudara yang saya hormati, yang saya katakan, yang saya tanya, apakah mereka melakukan hal tersebut menggunakan rasa cinta? Kalau menurut saya tidak. Dan
Apakah cinta? Dan cinta, apakah sih yang dimaksud dengan cinta? Dan cinta seperti apakah yang harus kita miliki sebagai generasi penerus bangsa ini? Maka baiklah, ceramah yang akan saya sampaikan ini berjudul Cinta yang harus dimiliki oleh santriwan, santriwati, serta pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan negeri. Oke. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semuanya saya hormati. Yang dimakan cinta, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Artinya jikalau barang siapa yang cinta pada satu perkara, maka dia akan menjadi hamba daripada perkara tersebut. Misalkan para jamaah, para pemuda-pemuda cinta, para laki-laki cinta pada perempuan, pasti laki tersebut akan menjadi hamba. Apa? Dia akan menuruti apa? Kata-kata yang dilakukan apa? Pacarnya atau calon istrinya. Misalkan beli, istrinya suruh beli coklat, istrinya suruh beli lipen, istrinya suruh beli make. Apa tuh make? Make up. Apalagi? Istrinya suruh beli, ya pokoknya peralatan perempuan atau alat-alat hias, apa saja, makanan mungkin, coklat dan lain-lain yang intinya yang disukai perempuan. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir, apakah istri tersebut atau calon wanita tersebut atau pacar tersebut bisa menolong mereka, bisa menolong para laki di akhirat nanti, bisa menyepakati mereka? Tidak. Karena kenapa? Sakit. Mereka juga kadang-kadang perempuan juga itu tidak patuh pada suami, betul tidak? Misalkan disuruh suami, cicing, kita diam. Sebaliknya mereka malah berisik, berteriak, wak wak, kayak burung gagak. Terus kata suami, kata laki-laki, suruh begini malah begitu. Gayanya harus begini kalau mau enak. Karena begitu, maka gagallah. Guys, tidak ada yang bisa menyepati atau yang bisa menolong kita kecuali siapa? Kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudara hormati. Nah, tapi kenyataannya anak-anak zaman, saudara-saudara hormati, saudara-saudara hormati, kita sebagai muslimat seharusnya cinta atau ungkapan cinta pertama yang harus kita ungkapi pada siapa? Tidak ada kecuali Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Betul tidak? Nah, apalagi sekarang kita berada di bulan Ramadan, maka ayo laksanakan perintah Allah SWT. Lakukanlah sunnah-sunnahan Nabi, lakukanlah apa yang dianjurkan Nabi. Nah, tapi kenyataannya anak-anak zaman sekarang cinta mereka tidak seperti itu. Cinta pada Nabi, tapi larangannya bukan dijauhi, malah dilaksanakan. Mengaku cinta pada Allah, tapi kenapa siang-siang hari bulan Ramadan masih makan di jalanan? Mengapa bisa demikian? Mungkin satu, mereka kurang ilmu, mereka tidak ngaji, mereka tidak mondok, kerja mereka hanya bermain di jalanan, happy bersama teman-temannya. Mungkin yang kedua, mungkin juga bisa karena kehidupan mereka jauh daripada orang alim, daripada ustazah, para ulama. Nggak tahu entah mereka hidup di alam apa. Atau juga mungkin yang paling jelas karena perkembangan teknologi, betul tidak? Yang bisa menjebak mereka, bisa menyebabkan mereka lupa karena adanya teknologi tersebut. Semisal ada TV lah, ada HP lah. Nah, saya akan cerita tentang diri saya sendiri. Ya, pengalaman saya pertama kali saya
kasih HP oleh orang tua saya itu pada waktu kelas 6 1 SD. Nah, pas waktu kelas 6 1 SD itu pun juga HP bukan HP Android, tapi HP apa? HP Nokia jadul. Pemirsa, tahu tidak HP Nokia jadul? Yang bunyinya ting tung ting ting ting. Nah, seperti itu. Yang bisa saya pakai main game ular, game bonce, pakai main ya game HP jadul. Ada yang namanya menggali emas atau apa lu lah. Nah tapi lihat, coba kita lihat anak zaman sekarang, anak baru masuk kelas 1 SD saja mereka sudah pegang HP. Apalagi HP-nya bukan HP jadul tapi HP Android. Bahkan TK, bahkan Kober. Seperti itu. Maka beda nantinya. Suara HP Android beda, bukan lagi ting tung ting ting ting. Bagaimana? Suara HP Android, kalian tahu? Yang suka main BM, yang suka main WA, celung, celung. Nah, betul tidak? Ketika seorang pemuda, seorang anak-anak sedang berkumpul main HP, ternyata ada bunyi celung, celung. Pasti itu dari HP Android. Terus juga beda lagi pengetahuannya. Pengetahuan HP Android beda. Bukannya tahu game, bukannya hanya tahu SMS, hanya tahu telepon saja. Mereka tahu namanya internet, ada WA. HP Android itu ada WA, ada Instagram, ada BBM, ada Twitter, ada Line, ada Facebook. Nah, apalah? Ada lagi non? Apalagi? YouTube. Nah, ini YouTube. YouTube ini adalah suatu media sosial yang paling berbahaya kalau menurut saya. Jadi kalau kita saudara-saudara perhatikan, kita masuk klik YouTube, ternyata pas di YouTube tuh waktu masuk di layar awal saja sudah timbul gambar-gambar atau video-video yang aneh. Gambarnya, pada judulnya ayam sedang kawin. Ternyata pas dilihat, Allahu alam, apa yang sedang kawin, apa yang sedang terjadi. Nah, begitu saudara-saudara. Nah, saudara-saudara hormati, begitulah perbedaan anak-anak zaman sekarang, perilaku anak zaman sekarang dibandingkan dengan ulama-ulama salaf yang dulu. Anak zaman sekarang sukanya sebelum makan pegang HP, ulama salaf sebelum makan pegang Quran. Anak zaman sekarang sebelum tidur mereka pegang HP, ulama salaf sebelum tidur pegang Quran. Anak zaman sekarang mereka geraknya, diamnya, jalannya bawa HP, ulama salaf mereka jalannya, geraknya, diamnya bawa Quran. Anak zaman sekarang mereka rindu jika seharian tidak pegang HP. Para ulama salaf mereka rindu jika seharian tidak pegang Quran. Nah, jika kalian pengen tahu sibuk apakah kehidupan ulama salaf dengan Quran, maka kalian lihatlah kesibukan anak-anak zaman sekarang dengan HP. Seperti itulah kesibukan ulama-ulama salaf dengan Quran. Nah, maka solusinya bagaimana? Ya sudah, kembali pada awal, kata-kata yang awal. Ayo kita cinta, tak perlu kita main cinta kesana kesini yang belum tertentu, yang belum akan terjadi, yang belum jelas ujungnya. Nah, tetap cinta yang harus kita cinta yang harus pertama kita lakukan pada siapa? Allah dan Rasulullah SAW. Dengan pembuktian cara apa? Dengan apa pembuktiannya? Dengan thalabul ilmi. Dengan apa pembuktiannya? Dengan hadir majelis ilmu. Dan apa lagi? Dengan sedekah, puasa dan lain-lain. Nah, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Nah, terus kesimpulannya ya tetap cinta. Ulangi pada kata-kata yang awal, cinta kita tetap pada Allah SWT serta Rasulullah SAW. Jikalau Allah SWT dan Nabi Muhammad sudah dicintai, apalagi dia. Nah, betul tidak? Seperti itu.
Nah, makanya saya harapkan, saya berharap para pelajar, para anak-anak muda, para santri, para santriwan, santriwati, lanjutkan mondoknya, lanjutkan tolabul ilmi. Misalkan ngaji jermi ala kalamul munakabul budi wa salamatun ila akhirnya, terus naik lagi berarti amadu qada faqul ilmi khaliq wa tuqa ila akhirnya, terus naik kayak alfiyah kalau Muhammad wa Maliki amadu bilal wa Maliki ila akhirnya. Terus jangan baru di tengah jalan sudah dipotong, baru di tengah jalan sudah mau nikah, baru di tengah jalan sudah mau kerja ke sana ke sini. Tak boleh begitu. Terus lanjutkan mondoknya. Intinya kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW, kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW dengan cara tolabul ilmi. Kalau dalam bahasa Sunda dengan cara mengaji, dengan cara ngaji. Nah, seperti itu. Jangan misalkan para pemuda, para santriwan santriwati belajar sorogan, mengajak sorogan pada santriwati, al-kalamu dalam bahasa Jawa, al-kalamu utawi ngaran kalam, al-kalamu utawi ngaran kalam, iku huwa utawi kalam. Nah, al-kalamu utawi ngaran kalam, nanti terusannya malah aku rindu padamu dari hati yang paling dalam. Astagfirullahalazim. Jangan seperti itu. Untungnya saja para santriwati juga mempunyai pikiran yang cerdas. Mereka menjawab, mereka menjawab dengan pantun. Kakak, kanda, abang, jangan begitu. Al-kalamu papais lele ngaji ceneng katimu geus beuki ka awewe. Awas para pemirsa, para pemuda, para santriwan. Tapi tenang, pantun tersebut kita bisa balas mereka, kata-kata tersebut kita bisa balas lagi. Para neng-neng, para wanita, para santriwati, ingat al-kalamu dan papais koki. Ngaji can katimu, awas para santriwan santriwati, awas neng geus beuki ka lalaki. Astagfirullahalazim. Nah, oke. Dikarenakan lihat di sana ada kuntilanak naik sepeda, sepedanya berat batu. Mohon maaf, hanya ini sepatah dua kata dari saya karena sudah kehabisan waktu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.